Halo Sobat Karita semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di episode perdana dari KESI, Podcast Edukasi Karitas Hospital KM7. Di sini nanti kita akan banyak ngobrol-ngobrol seputar kesehatan yang pastinya informatif dan juga relevan dengan kehidupan sehari-hari. Karena satu informasi yang tepat itu bisa jadi awal dari perubahan besar untuk kesehatan kita semua. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol banyak bersama para narasumber yang pastinya expert dan juga berpengalaman di bidangnya masing-masing nih Sobat-Sobat Karitas. Dan tentu saja bersama saya Dr. Diah yang akan membantu memandu podcast hari ini. Nah, untuk hari ini kita sudah kedatangan narasumber dokter spesialis anak kesayangan anak-anak di Karitas Hospital KM7 nih. Perkenalkan Dr. Devi Kusmira, spesialis anak. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Baik, gimana nih dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa dokter. Mungkin bisa disapa dok teman-teman Sobat Karitas yang ada di rumah. Halo Sobat Karitas, hari ini saya Dr. Devi Kusmira. Hari ini kita mau ngobrol tentang apa nih dok ya? Oke, hari ini kita akan ngobrol satu topik yang menarik yang sempat beberapa waktu lalu ini trending dok di sosial media, yaitu terkait dengan pubertas dini pada anak. Seperti itu. Mungkin boleh sedikit cerita ya dok terkait kenapa kita harus bahas pubertas dini ini dok. Jadi beberapa waktu lalu itu ada satu postingan viral dokter, seorang ibu yang membagikan pengalamannya terkait dengan anaknya yang mengalami pubertas dini dokter. Awalnya itu dok, anaknya ini tumbuhnya sangat pesat dok, tingginya itu. Dan awalnya sih orang tuanya nggak nganggap itu sebagai hal yang abnormal dokter, dan hanya nganggap kalau ini kayaknya gizinya aja deh yang terlalu bagus gitu dokter. Nah sampai akhirnya sang ibu ini menyadari kalau ada perubahan bau badan dari anaknya. Karena mulai khawatir, beliau mulailah untuk browsing nih dokter. Dan ternyata beliau diarahkan ke artikel-artikel yang berbau pubertas dini. Karena khawatir tadi, beliau membawa anaknya ke dokter spesialis anak, subspesialis endokrin. Dan di sana benar saja dokter, ternyata anaknya didiagnosis dengan pubertas precox atau pubertas dini ini. Seperti itu. Nah, dan postingan ini dokter didapatkan respon yang luar biasa dari masyarakat dokter. Dikomentari hampir 12.000 dari netizen, dan di sana itu rata-rata komentarnya itu terkait dengan orang tua yang mulai khawatir dokter, tumbuh kembang anaknya ini terkait pubertas dini nggak ya, kayak gitu. Dan karena antusias yang besar ini, mungkin topik ini jadi menarik untuk kita bahas ke depan ya dokter ya. Sebelum lebih jauh kita bahas tentang pubertas dini ini dokter, mungkin bisa dokter jelaskan nih, apa sih dok sebenarnya pubertas dini ini, supaya sobat-sobat Karitas yang ada di rumah tahu nih dokter. Pubertas dini ya. Pubertas dini itu kalau bahasa medisnya kita suka sebutnya dengan pubertas prekok. Jadi ini adalah kondisi di mana ada tanda-tanda pubertas yang muncul sebelum waktunya. Kalau anak perempuan itu biasanya muncul sebelum usia 8 tahun. Dan anak laki-laki itu muncul di usia 9 tahun. Jadi kalau ada tanda-tanda sebelum usianya pubertas itu muncul, tanda-tanda pubertas itu harus sudah dicurigai ke arah pubertas dini atau pubertas prekok. Baik, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi pubertas precox atau pubertas dini ini adalah tanda-tanda pubertas yang muncul sebelum waktunya. Dan usianya itu berbeda ya batasannya ya dokter ya, antara anak perempuan dan laki-laki. Begitu ya dokter ya. Nah dok, menanggapi cerita viral terkait anak yang didiagnosis dengan pubertas dini ini dokter, seberapa sering sih sebenarnya kondisi dari pubertas dini dijumpai di praktik sehari-hari dokter? Kalau untuk saat ini di praktik itu angka orang tua yang datang untuk berkonsultasi tentang pubertas dini itu sudah cukup meningkat ya. Mungkin ya karena sekarang pengetahuan atau sosial media tuh sudah berkembang dengan sangat pesat. Jadi orang tua tuh sudah awareness-nya sudah sangat baik gitu ya. Pengetahuan orang tua juga sudah sangat baik. Jadi kalau dari angka berdasarkan data kurang lebih terjadi peningkatan 1,5 sampai 2 kali lipat
angka kejadian pubertas dini dibandingkan dengan sekitar 20 tahun yang lalu. Jadi mungkin kalau berdasarkan data epidemiologinya itu bisa terjadi yang pubertas dini itu anak-anak 1 dari 5.000 sampai 1 sampai 10.000 anak gitu. Jadi kalau ke praktik sekarang memang angkanya sudah cukup meningkat. Mungkin terkait dengan postingan orang tua gitu ya yang sudah mulai awareness atau pengetahuannya tuh sudah mulai cukup baik gitu ya. Oh ini anak saya pubertas dini atau bukan gitu. Oh anak saya usianya berapa nih sekarang? Oh masih 7 tahun gitu ya. Sudah mulai muncul tanda-tanda pubertas. Jadi mereka datang untuk berkonsultasi. Jadi untuk kondisi tersebut sudah bisa kita deteksi dini. Jadi cukup tinggi angkanya jadinya karena mungkin kalau dulu orang-orang tua tuh menganggap ini kayaknya normal-normal aja ya. Jadi nggak datang. Kayaknya sama deh sama seusianya. Tapi sekarang sih angka kejadiannya sudah cukup meningkat. Baik dokter. Jadi kejadiannya sudah cukup meningkat nih sobat-sobat Karitas karena sudah ada pengetahuan juga, sudah banyak informasi karena terkait perkembangan teknologi juga ya dokter ya. Betul. Banyak nih dok para orang tua di rumah bingung nih dok, kapan sih anaknya ini pertumbuhannya itu udah dianggap abnormal atau kapan harus menganggap bahwa pertumbuhan ini masih dalam batas normal nih terkait dengan pubertas dini ini dokter. Yang pertama tadi kita sudah sebutkan batasan usia gitu ya. Kalau ada tanda pubertas sebelum usianya untuk anak perempuan tadi sebelum usia 8 tahun. Kalau anak laki-laki itu sebelum usia 9 tahun. Yang itu dulu mungkin harus dipahami ya gitu ya. Yang kedua selain tanda-tanda pubertasnya tadi itu juga harus diketahui bahwa pada saat itu terjadi pertumbuhan yang sangat cepat. Jadi anaknya tiba-tiba tinggi badannya bertambah sangat pesat gitu. Padahal belum usia untuk bertambah tinggi badannya. Itu juga orang tua harus memperhatikan gitu ya perkembangan dan pertumbuhan anaknya. Berarti harus dipantau ya dok tumbuh kembang anaknya ini ya oleh orang tua ya. Jadi itu mungkin bisa jadi catatan untuk sobat Karitas yang udah jadi orang tua nih di rumah untuk memantau pertumbuhan khususnya tinggi badan ya dokter ya. Betul. Pada anak-anak untuk mendeteksi lebih dini terjadinya pubertas dini pada anak-anak seperti itu. Kembali ke cerita tadi ya dok terkait postingan viral itu. Kan tadi orang tuanya itu baru menyadari kalau ada sesuatu yang salah dengan anaknya setelah beliau itu menyadari ada perubahan bau badan nih dok di anaknya. Nah, mungkin bisa dok dijelaskan sama sobat-sobat Karitas yang ada di rumah, kira-kira tanda-tanda pubertas dini yang sering terlewatkan sama orang tua itu apa aja sih dokter? Kita tuh yang kalau dari postingan itu kan bau badan ya, bau badan ya. Kalau pada anak perlu dipahami dulu normalnya tuh gimana sih, biar orang tua tuh paham ini pubertas dini atau enggak. Jadi dari usia tadi 8 tahun kalau anak perempuan tanda pubertas yang pertama kali muncul itu adalah pertumbuhan payudara. Itu kalau misalnya ada pertumbuhan payudara sebelum usianya itu sudah harus dipikirkan apakah ini ada pubertas dini pada anaknya. Yang kedua mungkin ada pertumbuhan setelahnya kan akan diikuti dengan perkembangan pubertas yang lainnya. Contohnya mungkin pertumbuhan rambut di area genitalia, pertumbuhan rambut di area ketiak gitu ya. Itu kalau juga muncul di sebelum usia 8 tahun ya juga orang tua harus aware bahwa ini jangan-jangan anak saya ada pubertas dini. Kalau untuk anak laki-laki itu normalnya di usia 9 tahun yang pertama kali gejala pubertas yang muncul adalah ukuran testis atau buah zakar, volume buah zakarnya mungkin bahasa awamnya gitu ya. Itu akan bertambah gitu, kurang lebih 4 mili gitu ya. Nah, kalau muncul sebelum usia 9 tahun ya orang tua harus berpikir, ini apa anak saya ada pubertas dini. Atau kalau anak laki-laki ada perubahan suara
suara yang lebih berat gitu ya sebelum usia 9 tahun, itu juga gejala. Terlepas dari adanya pertumbuhan tinggi badan yang pesat, terus ada pertumbuhan jerawat nih karena kadar hormonalnya tinggi, jadi anaknya tuh berjerawat. Itu juga harus diperhatikan sama orang tua. Kadang orang tua tuh datang kalau anak perempuan itu datangnya sudah dengan menstruasi gitu. Jadi sudah terlambat gitu ya. Ini umur 7 tahun gitu ya, dia datang gejalanya menstruasi dini gitu ya. Dok, ini anak saya menstruasi, padahal sebelumnya jangan-jangan sudah muncul tuh dari usia sebelumnya, anaknya payudaranya sudah bertambah besar gitu ya. Itu yang mungkin harus diperhatikan sama orang tua. Baik dokter, jadi gitu ya sobat-sobat Karitas. Yang pasti yang pertama itu kita perhatikan batasan usia ya dokter ya. Yang kedua kita harus tahu juga nih tahap-tahap dari pubertas, dari awalnya itu seperti apa, seperti yang sudah dijelaskan dokter Devi tadi. Jadi itu bisa membantu para orang tua memantau ya dokter ya, lebih dini untuk apa sih itu tanda-tanda pubertas yang muncul gitu ya dokter ya. Nah dok, dari hampir 12.000 komentar di postingan viral ibu tadi ya dok, ada beberapa netizen yang berasumsi atau mengajukan beberapa pendapatnya terkait dengan pubertas dini ini dok. Mungkin tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya benar ya dokter ya. Tapi mungkin kita bisa klarifikasi di sini dok ya, supaya sobat-sobat Karitas yang ada di rumah nggak misinformasi. Mungkin kita bahas beberapa fakta dan mitos terkait dengan pubertas dini ini ya dok ya. Kita mulai dari yang pertama, pernyataannya pubertas dini itu keturunan dokter, dan sehingga tidak bisa dicegah sama sekali untuk pubertas dini ini. Apakah betul dok, mitos atau fakta nih dok? Nah kalau untuk faktor genetik ya atau keturunan, kita nggak bisa bilang mitos, karena sifatnya kalau faktor genetik kita bilangnya itu nggak mutlak sih. Jadi masih ada faktor genetiknya, mungkin orang tuanya dari riwayat pubertas dini, dia juga anaknya mungkin bisa, tapi tidak keseluruhan bahwa dari semua orang tua yang ada riwayat tersebut anaknya sudah dipastikan akan pubertas dini, itu enggak. Jadi itu enggak mutlak. Tapi kalau pernyataan tadi kenapa enggak bisa dicegah ya, kayaknya masih bisa dicegah, mungkin itu mitos kalau untuk bagian yang itu. Jadi kalau pubertas dini itu juga dipengaruhi oleh lingkungan, oleh gaya hidup gitu ya. Kalau dia jadi faktor lingkungan atau gaya hidup yang bisa menyebabkan anaknya jadi obesitas atau diet anaknya nggak baik, itu bisa memicu untuk terjadinya pubertas dini. Gitu. Jadi gitu ya sobat-sobat Karitas. Jadi untuk pernyataan yang pertama ini tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah ya dokter ya. Jadi memang faktor keturunan itu ada, tapi ada juga faktor lain yang berperan ya dok ya, yang mungkin masih bisa dimodifikasi ya dok, sehingga mungkin bisa jadi pencegahan untuk pubertas dini ini sendiri. Begitu ya dok ya. Oke, selanjutnya untuk pernyataan yang kedua nih dok, ada yang bilang kalau anak sering makan ayam dan telur itu berpotensi untuk memicu pubertas dini. Untuk pernyataan ini dok, gimana nih dok? Mitos atau fakta? Mitos kayaknya ya, karena kalau kita makan ayam ataupun telur dengan jumlah yang sesuai dan tidak berlebihan, nggak akan menyebabkan pubertas dini. Mungkin kalau anak itu makan dengan misalnya tinggi gula gitu ya, tinggi lemak jenuh, atau makanan yang processed food gitu ya, jadi untuk bertendensi terjadinya obesitas, nah itu yang bisa menyebabkan pubertas dini gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman, bukan ayam dan telur, tapi justru yang tinggi gula, tinggi lemak jenuh, begitu ya dokter ya. Gitu teman-teman, jadi bisa dicatat mungkin untuk sobat-sobat Karitas yang ada di rumah. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dokter, untuk mitos dan faktanya, nonton dan pemberian HP atau TV yang terlalu dini bisa menyebabkan pubertas dini. Ini gimana nih dok? Nonton dengan pemberian TV gitu ya, nonton TV, mitos kalau itu. Jadi mungkin itu salah satu faktor penyebabnya saja gitu ya. Jadi tadi kan saya udah bilang dari awal tuh, obesitas itu bisa menyebabkan terjadinya pubertas dini. Jadi kalau gaya hidupnya anaknya dikasih HP gitu ya, nonton televisi, jadinya anaknya tuh
aktivitasnya biasanya lebih berkurang. Jadi beresiko untuk obesitas. Atau dia dengan kayak gitu dia sambil nyemil gitu ya, jadinya akan beresiko juga untuk obesitas. Jadi itu hanya salah satu faktor saja, tapi tidak penyebab secara langsung untuk terjadinya pubertas dini. Gitu sih. Baik, jadi itu lebih jadi faktor untuk memicu obesitasnya ya dokter. Betul. Kemudian obesitasnya baru bisa menjadi pengaruh untuk pubertas dini seperti itu ya dok ya. Kita masuk ke pola makan nih dok. Tadi kan sudah sempat disinggung ya dok untuk pola makan. Nah, seberapa besar sih dok pengaruh pola makan untuk kejadian pubertas dini ini dokter? Iya tadi karena balik lagi ke obesitas ya. Obesitas itu memang faktor yang bisa menyebabkan secara langsung untuk terjadinya pubertas dini ya. Jadi memang harus dijaga nih makan anaknya, harus yang tinggi serat gitu ya. Kalaupun tinggi protein, sedikit kalorinya, kalau bisa jangan yang tinggi gula gitu ya. Nanti yang bisa menyebabkan obesitas. Itu ya yang kayaknya yang harus dijaga gitu ya. Terus anaknya juga harus dikasih aktivitas fisik nih, misalnya harus 1 jam dia melakukan kegiatan aktivitas fisik. Terus untuk screen time-nya juga dibatasin biar mengurangi resiko obesitasnya tadi. Kalau untuk makanan yang kayak processed food yang ada bahan pengawetnya itu juga bisa menyebabkan terjadi mempengaruhi hormon, nanti bisa pubertas dini. Tapi ini masih dalam penelitian ya. Ada katanya kayak kemasan plastik atau bahan pembawa makanan tertentu yang pengawet itu yang bisa memicu untuk terjadinya pubertas dini. Tapi itu memang masih bergulir sih untuk penelitiannya, masih diteliti untuk lebih lanjut gitu. Jadi makanan yang sehat itu kunci biar anaknya bisa hidup sehat. Baik, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi yang perlu kita highlight ya, insight baru nih dari Dokter Devi. Jadi kita untuk pemberian makanan anak-anak itu harus tinggi protein ya dokter ya, tinggi serat. Kalau bisa gulanya rendah ya dokter ya, tidak terlalu tinggi. Kemudian jangan lupa aktivitas fisik ya dokter ya, aktivitas fisik. Kemudian juga dikurangi screen time-nya supaya aktivitas fisiknya lebih banyak ya dokter ya. Dan juga yang perlu diingat proses food tadi ya dokter ya. Mungkin banyak nih anak-anak di luar sana yang setiap hari bisa makan proses food tuh dok ya. Jadi ini bisa jadi pemicu dari pubertas dini sobat-sobat Karitas yang ada di rumah. Baik dokter, untuk faktor pencetus lainnya nih dok, atau faktor yang mempengaruhi lainnya dari pubertas ini, ada nggak dok? Misalnya kayak stres psikologis gitu dok pada anak gitu? Memang ada stres psikologis. Stres psikologis tuh ada yang bisa menyebabkan mempengaruhi hormonal gitu ya. Contohnya misalnya anaknya stres di akademik atau di keluarganya mungkin tidak harmonis, atau ya satu lagi mungkin ada terjadi bullying di dalam sekolahnya atau di lingkungan pertemanannya, itu bisa memicu stres psikologi anak. Jadi bisa memicu hormonal, jadi gangguan hormonal, nanti dia memicu hormonal pubertas di otak, jadi anaknya bisa pubertas dini. Baik dokter, jadi memang ini di sini mungkin ada peran orang tua ya dok ya, untuk memantau tuh ada stres psikologis nggak di anak, supaya anak-anaknya itu kalau bisa terhindar ya dok dari pubertas dini ini. Baik dokter, oke, selanjutnya mungkin kita masuk ke dampak ya dok untuk pubertas dini ini. Jadi kan mungkin sebagian besar orang tua atau sobat-sobat Karitas yang ada di rumah yang sudah jadi orang tua itu untuk pubertas dini itu lebih berfokus pada dampak fisik dari anaknya ya dokter, karena mungkin itu yang paling terlihat begitu. Tapi untuk dari sisi emosional dan psikologisnya, apakah ada dampak juga ya dok bagi anak? Ya, jadi kalau anaknya sudah pubertas dini, tentu akan ada perubahan pertumbuhan tanda-tanda pubertas.
Itu yang pertama. Yang kedua mungkin pertumbuhan tinggi badan gitu ya. Jadi memang pertumbuhannya atau perubahan fisiknya tuh sangat besar, tapi emosional, kognitif itu tuh masih sama dengan seusianya. Jadi terkadang anak-anak itu merasa berbeda dengan teman-temannya. Jadi dia menarik diri dari lingkungannya. Kok aku berbeda dari teman-temanku gitu ya. Atau jadi itu bisa jadi kemungkinan untuk celah untuk dia mengalami bullying, nanti dibully sama temennya karena perubahan fisiknya itu. Gitu sih kalau untuk masalah ke dampak psikologisnya. Jadi tetap ada ya dok untuk dampak psikologisnya. Jadi lagi-lagi peran orang tua di sini untuk mendampingi anak, terutama anak-anak yang mengalami pubertas dini ya dok ya, supaya merasa harga dirinya tidak jatuh di depan teman-temannya gitu ya dok ya. Kemungkinan juga ada bullying tadi ya dokter ya. Mungkin bisa dikomunikasikan apakah ada masalah anaknya itu di sekolah atau di lingkungan pertemanannya ya dokter ya. Oke dokter, nah kalau pubertas dini itu kan pubertasnya tadi lebih cepat datangnya ya dok ya. Untuk dampak di masa dewasa ketika anak sudah beranjak dewasa, ada nggak sih dok dampaknya? Karena tadi pertumbuhan tulangnya tuh cepet, tinggi badannya tuh cepet, jadi otomatis nanti yang kita takutkan adalah penutupan. Jadi selesainya juga cepet. Jadi ada kita bilangnya penutupan epifise gitu ya. Jadi yang dikhawatirkan adalah nanti pada saat dia akan penutupan tulangnya cepet, jadi anaknya lebih pendek. Emang awal-awalnya terlihat tinggi, pesat nih, tapi nanti pada akhirnya dia jadi lebih pendek. Yang kedua mungkin karena tadi pertumbuhan tulangnya jadi cepat, terus pada usia tua mungkin ada atau dewasa resiko untuk osteoporosis. Terus mungkin bisa jadi ke sindroma metabolik, diabetes atau penyakit degeneratif yang lain gitu. Bisa jadi kayak gitu. Jadi cukup besar ya dok dampaknya di masa dewasa untuk anak-anak dengan pubertas dini. Jadi semakin dini kita ketahui harusnya kita lebih cepat ya dok menangani ya dok. Betul, untuk mengurangi komplikasinya. Betul dokter. Jadi itu ya sobat-sobat Caritas yang ada di rumah mungkin bisa jadi catatan sekali lagi ya dokter ya. Ada yang bertanya nih dok, kapan sih kita itu membawa anak ke dokter spesialis anak? Waktu sebaiknya itu kapan dok? Kalau misalnya dijumpai tanda-tanda pubertas dini. Kalau untuk kapan sih datang ke dokter anak untuk berkonsultasi, sebaiknya itu segera setelah orang tua mengenali ini ada tanda-tanda pubertas dini sebelum usia anak perempuannya tadi 8 tahun ya. Jadi memang harus dibawa segera setelah orang tua melihat tanda-tanda pubertas yang muncul sebelum waktunya. Yang kedua, ketika orang tua sadar nih, bahwa pertumbuhan tinggi badannya tadi terjadi perubahan yang sangat cepat gitu, itu juga harus segera dibawa. Nggak harus tunggu sampai anaknya, tunggu dulu deh sampai menstruasi dulu kalau anak perempuan gitu ya, kayaknya ini masih normal, nggak harus tunggu itu. Atau anak laki-laki orang tuanya suka nunggu, ini tapi suaranya belum jadi lebih keras gitu ya, atau lebih kasar gitu, lebih berat. Kalau dibawa dalam fase itu udah terlambat gitu ya. Jadi kalau udah muncul gejala tanda-tanda pubertas, kalau anak perempuan tadi pertumbuhan payudara, atau anak laki-laki ukuran buah zakarnya tadi yang bertambah besar, ya coba segera dibawa. Jadi segera dibawa ke dokter anaknya gitu. Baik, jadi teman-teman, sobat-sobat Caritas yang ada di rumah, perlu diingat ya kalau misalnya sudah dijumpai nih ada tanda-tanda pubertas dari yang mulai paling awal ya dok, bahkan ya, atau dijumpai pertumbuhan yang sangat pesat untuk tinggi badan anak, itu sesegera mungkin untuk datang ke dokter spesialis anak, khususnya bisa di Caritas Hospital KM7 ya dok ya. Jadi begitu tuh sobat-sobat sekalian. Oke. Nah, selanjutnya dok, mungkin bisa dikasih gambaran sedikit terkait pemeriksaan apa saja nih dok yang bisa dilakukan oleh dokter spesialis anak atau yang akan dilakukan dokter spesialis anak pada anak-anak yang dicurigai mengalami pubertas dini, supaya sobat-sobat Caritas yang ada di rumah itu tidak khawatir atau tidak takut untuk memeriksakan anaknya dokter. Karena tadi kita biasanya menemukan pertumbuhan tulang yang cepat gitu ya, jadi biasanya akan diperiksa nih usia tulangnya, atau bahasa medisnya kita sebut bone age. Kalau anak-anak yang pubertas dini terkadang usianya tuh lebih
cepat gitu, kurang lebih 1 sampai 2 tahun di atas usia dia yang sebenarnya. Jadi cuman di ronsen bagian tangannya, nanti disesuaikan dengan usianya. Kira-kira ini sudah sesuai belum dengan usia kronologisnya. Yang ketiga, pemeriksaannya adalah pemeriksaan hormonal. Jadi kadar-kadar hormon itu akan diperiksa, apakah tinggi ataukah memang masih normal, itu akan dilihat dari hasilnya. Yang berikutnya adalah USG. USG itu terutama untuk anak perempuan. Biasanya akan diperiksa tuh organ-organ reproduksinya. Tapi tenang aja, semuanya sih kayaknya nggak menyakitkan ya. USG nggak ada rasa sakit gitu ya. Kalau ronsen juga nggak ada rasa sakit gitu. Jadi mudah-mudahan nyaman sih pasiennya gitu. Jadi lengkap ya dokter ya, dari mulai tanya-tanya, pemeriksaan fisik, penunjangnya dari radiologinya, dari ronsen, USG ya dokter ya. Jadi lengkap semua ya teman-teman, sobat-sobat Karitas yang ada di rumah. Jadi tidak perlu takut atau khawatir untuk bawa anak konsultasi ke dokter spesialis anak terkait pubertas dini ini, karena tidak ada yang menyakitkan ya dokter ya. Betul. Baik, seperti itu ya sobat-sobat Karitas semua. Baik dokter, pertanyaan selanjutnya dok, apakah semua kasus pubertas dini itu harus diterapi secara khusus dokter? Enggak, jadi enggak semuanya harus diterapi dengan hormonal gitu ya untuk menunda si pubertasnya ya. Jadi memang harus diperiksa dulu, ini jenisnya jenis tipe apa gitu ya, jenis perifer atau yang sentral gitu ya. Jadi itu harus diperiksa tadi dari kadar hormonalnya gitu. Terus bisa dilihat juga nanti dokternya akan observasi nih, ini tanda pubertasnya, misal payudaranya sudah muncul, udah mulai membesar, tapi tidak diikuti nih dengan pertumbuhan, misalnya tinggi badannya masih dalam batas normal, tidak ada perubahan pertumbuhan tinggi badan, tidak ada percepatan tinggi badan gitu ya, atau tidak disertai dengan pertumbuhan atau tanda-tanda pubertas yang lainnya seperti tumbuh rambut atau di area genitalia atau di area aksila, tidak ada perubahan suara, tidak ada menstruasi gitu ya. Jadi biasanya akan diobservasi, nggak semuanya langsung diberikan terapi hormonal gitu. Baik, jadi itu tergantung kembali lagi ke observasi dokter anaknya ya dokter betul. ya. Begitu ya teman-teman, jadi yang penting kita periksakan dulu ya dokter ya. Deteksi dini dulu Untuk gitu deteksi ya. dulu ya dok ya. Jadi untuk terapi atau tata laksana selanjutnya itu berdasarkan observasi dari dokter spesialis anaknya. Seberapa bahaya sih dok menurut dokter kasus pubertas dini ini dokter? Bahayanya sih ya tadi 2 ya, dia akan ganggu pertumbuhan, nanti dia bisa ganggu ke psikologis anaknya gitu sih. Jadi dengan kita melakukan deteksi dini, pemeriksaan dini atau pengobatan dini, kita bisa cegah untuk bahayanya tersebut. Baik, jadi semakin dini itu semakin bagus outcome-nya ya dokter ya. Jadi kembali lagi sobat-sobat Karitas, diingat tadi tanda-tandanya apa, batasan usianya apa. Jadi lebih cepat untuk membawa anak itu semakin baik ya. Ya dokter, terkait peran orang tua nih dok. Apa sih yang bisa dilakukan orang tua di rumah untuk mencegah atau mendeteksi sedini mungkin dari pubertas dini ini dokter? Mungkin yang bisa dilakukan orang tua itu 2 ya. Satu tadi kenali gejala gitu ya. Yang kedua pola hidup yang sehat gitu. Jadi anaknya harus makan makanan yang sehat gitu ya, aktivitas yang cukup gitu. Dengan orang tua melakukan 2 hal tersebut, bisa melakukan deteksi dini, jadi bisa mencegah tuh semua dampak-dampak yang selanjutnya. Baik, jadi penting ya dok untuk gaya hidup ya dok ya, aktivitas dan juga pola makan. Kan anak-anak dengan pubertas ini mungkin secara mental itu belum siap untuk menerima perubahan fisiknya ya dok ya. Menurut dokter gimana sih dok baiknya orang tua itu ngobrol, mengkomunikasikan terkait perubahan tubuh anak ke anak supaya anak itu tidak merasa malu atau merasa takut nih dok? Apakah ada tipsnya gitu dok? Mungkin tipsnya itu orang tua harus bisa berkomunikasi dengan kalimat yang sederhana gitu ya, atau kalimat yang positif
Jadi anaknya nggak mengalami stres gitu ya. Jadi dikasih tahu nih anaknya bahwa kalau perubahan itu semua anak tuh akan mengalami perubahan, tapi perubahannya tuh setiap anak tuh akan berbeda-beda gitu kan. Jadi jangan fokus untuk ke penampilan saja gitu kan. Yang kita fokuskan adalah bagaimana kita mengobati atau mencegah dari dampak dari pubertas dini gitu sih. Baik, jadi yang penting itu ngobrol dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami anak ya dokter ya. Baik, kemudian dokter tadi kan kita udah bahas banyak nih dok, pola makan, aktivitas gitu ya dok ya. Mungkin secara spesifik nih dok, gimana dok pola makan dan juga aktivitas yang disarankan oleh dokter untuk anak-anak di luar sana supaya mencegah pubertas dini ini dokter? Ya tadi makanannya yang sehat gitu ya, kalorinya untuk anak yang cukup, tapi mungkin jenisnya itu yang harus dibatasi. Jangan yang lemak jenuhnya tinggi gitu ya, jangan makanan terlalu banyak junk food atau processed food gitu, jangan yang tinggi gula untuk makanannya. Kalau aktivitas mungkin 1 jam ya, anak-anak harus beraktivitas fisik dalam 1 hari. Untuk screen time mungkin dibatasin saja dalam 1 hari 2 jam gitu, di luar dari aktivitas kebutuhan sekolahnya. Kan di sekolah sekarang sudah pakai gadget ya, jadi mungkin 2 jam itu di luar dari kebutuhan sekolah. Jadi tambahannya itu gadget ya dokter ya, screen time-nya dibatasi supaya lebih banyak beraktivitas fisik. Dan jangan lupa untuk pola makannya harus tetap sehat sesuai dengan saran dari dokter Devi tadi ya dok ya. Pengalaman dokter nih di praktik sehari-hari ya dok, kira-kira apa sih dok satu kesalahan paling sering yang dilakukan orang tua terkait dengan pubertas dini ini dokter? Orang tua tuh suka menganggap perubahan itu tuh normal gitu ya, karena hanya sering terjadi pada banyak anak gitu. Jadi dia nganggap nih, oh ini banyak nih anak-anak tetangga saya sudah mengalami perubahan ini, berarti dia menganggap ini ya satu hal yang normal. Yang kedua mungkin orang tua tuh suka merasa bicara ini hal yang tabu untuk dibicarakan dengan anak gitu. Jadi anaknya akan menjadi sumber informasi dari tempat lain, dan yang sumber informasinya jadi belum tentu benar gitu. Jadi yang paling sering itu menganggap normal ya dokter ya. Mungkin karena tadi dokter jelasin di awal kalau angka kejadiannya itu meningkat ya dok untuk pubertas pada anak ini. Jadi mungkin pembandingnya juga anak tetangga kayak gitu juga gitu ya dok ya. Ternyata itu bukan sesuatu yang normal begitu. Terus ditambah lagi tadi ada salah informasi ya dok ya gitu teman-teman sobat-sobat Karitas. Jadi mendingan agak over khawatir ya dok, daripada kita anggap semuanya normal gitu. Baik dokter, untuk penutup nih dok, mungkin dokter bisa kasih satu pesan untuk orang tua atau sobat-sobat Karitas yang ada di rumah terkait dengan pubertas dini ini dokter. Boleh dokter? Ya, jadi kalau untuk ditemukan tanda-tanda pubertas ya, yang sebenarnya sebelum usianya, orang tua sebaiknya jangan panik dan jangan pula mengabaikan gitu ya. Jadi orang tua jangan panik, jangan mengabaikan. Jadilah pengamat yang cermat untuk pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Nah, deteksi dini ini nanti sangat berguna nih untuk mencegah dampak jangka panjang gitu. Baik, itu ya sobat-sobat Karitas, deteksi dini itu sangat penting untuk mencegah dampak jangka panjang. Itu ya highlight sekali itu. Jadi dilihat lagi podcast ini ke depannya ya dokter ya. Jadi bisa belajar terus, bisa diingat berulang-ulang oleh para orang tua yang ada di rumah. Luar biasa sekali ya sobat-sobat Karitas pesan dari dokter Devi untuk kita semua. Semoga obrolan kita hari ini dok bisa jadi pembuka wawasan ya dokter ya. Dan juga membuat orang tua yang ada di rumah itu lebih peka terhadap pertumbuhan anak, tumbuh kembang anak, dan juga tanda-tanda pubertas pada anak. Sekali lagi terima kasih dokter. Sama-sama. Sudah mau berbagi dan sharing pengalaman juga ilmunya. Dan untuk sobat-sobat Karitas yang ada di rumah juga terima kasih sudah membersamai podcast kita hari ini. Dan saya Dr. Dia dan juga Dr. Devi Kusmira spesialis anak pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Kesi berikutnya.